Isa Zega, seorang transgender dilaporkan ke polisi atas dugaan penistaan agama. Laporan ini diajukan oleh aktivis Hani Kristianto setelah Isa Zega terlihat mengenakan hijab syar'i saat menjalankan ibadah umrah di Makkah. Hani Kristianto mengaku terus memantau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Tuti Channel dimanapun berada, semoga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan yang belum subscribe untuk di subscribe channel ini, insya Allah akan mendapatkan notifikasi yang berlanjut. Kali ini saya akan membahas ini terkait berita yang lagi viral ini, transgender ya, yang lagi viral ini umroh ya. Isa Zega alias Sahrul ini mendapat kecaman ya dari pihak-pihak terkait. Ini ya tidak boleh ini transgender ini ya alias bencong ini ya, ini menyalahi aturan kodrat ini dari agama pun tidak diperbolehkan ini seorang laki-laki menyerupai perempuan, bahkan berhijab syar'i, melakukan umroh di Mekah. Ini melecehkan agama Islam itu sendiri. Ini perlu ini diproses ya. Kalaupun kenapa sampai melakukan seperti ini akan bisa menimbulkan kegaduhan di umat muslim ya, khususnya ini melecehkan umat Islam. Ini sudah jelas-jelas ini di dalam Al-Quran. Kalau ya orang laki-laki berpakaian wanita ini tidak diperbolehkan ini ya, sampai melakukan hal seperti ini justru melecehkan agamanya itu sendiri ya. Coba kita simak ini ya, kabar dari transgender Isa Zega alias si Sahrul ini. Isa Zega, seorang transgender dilaporkan ke polisi atas dugaan penistaan agama. Laporan ini diajukan oleh aktivis Hani Kristianto setelah Isa Zega terlihat mengenakan hijab syar'i saat menjalankan ibadah umrah di Makkah. Hani Kristianto mengaku terus memantau keberadaan Isa Zega di Arab Saudi dengan bantuan teman-temannya di sana. Ia juga menyebutkan bahwa Isa Zega menginap di Hotel Elaf Ajad Makkah, bukan di Zamzam Tower seperti yang diklaim Isa Zega di media sosial. Ia pun sudah mengantongi rencana kepulangan Isa Zega ke Indonesia. Berdasarkan informasi yang didapat, Isa Zega akan pulang pada 29 November 2024 dan transit di Doha, Qatar. Ia memprediksi Isa Zega akan tiba di tanah air pada 30 November 2024, sekitar pukul 14.45 waktu Indonesia Barat. Ini memang menyalahi kodrat ini ya, dalam agama Islam ini sudah jelas ini ya. Dalam Al-Quran juga ini tidak diperbolehkan ini laki-laki menyerupai wanita. Ini sudah jelas-jelas ini, apalagi ini umroh ya, beribadah di Mekah, ini sungguh sangat ya memalukan ini. Apalagi ini ya mengatasnamakan nih dari Indonesia ini ya. Ini janganlah ini sampai ya memperkeruh suasana ini yang membuat melecehkan agama Islam itu sendiri. Ini jangan sampai ini terjadi. Ini bahkan ini anggota DPR juga ini sampai angkat bicara ini ya terkait si Isa Zega ini, si Sahrul ini ya. Coba kita simak nih ya, penuturan dari beliau nih, apa yang akan disampaikan ya terkait si Isa Zega ini ya. Ini yang benar-benar ini ya harus, kalau perlunya ini orang ini ya dijemput lah pulang ya, jangan sampai ini memalukan ini ya. Orang seperti ini kok bisa ya lolos umroh ya, laki-laki berpakaian perempuan ini ya. Ini melecehkan agama Islam ini. Coba disimak ini ya penuturan dari anggota dewan ini ya.
saya telah mengantongi nama travel yang telah memfasilitasi dan memberangkatkan si Sahrul ini. Karena kami lihat bahwa travel ini adalah bagian yang terlibat dalam proses penistaan agama itu. Maka kami minta travel ini meminta maaf kepada publik dan bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukan. Peringatan keras untuk Isa Sega. Bahkan ini peringatan terakhir dari saya untuk Isa Sega. Jika dalam waktu 2 kali 24 jam Isa Sega alias Sahrul tidak membatalkan proses ibadah umrohnya, tidak pulang ke Indonesia dalam waktu 2 kali 24 jam, saya yang akan mewakili secara langsung masyarakat Indonesia untuk melaporkan penistaan agama ini ke penegak hukum, agar kemudian diproses secara hukum, karena satu-satunya yang akan menghentikan apa yang dilakukan oleh Isa Sega ini, yang sudah berulang kali dilakukan ini, hanya penegakan hukum. Anggota Dewan ini bisa mewakili rakyat Indonesia ya, terkait nih pelecehan agama yang dilakukan oleh si Isa Jega alias si Sahrul ini. Ini sudah benar-benar ini melecehkan agama Islam itu sendiri ya. Ibadah umroh kok dibuat main-main seperti ini. Ini akan merusak ini ya akidah ya itu sendiri. Ini yang harus benar-benar ya diproses ini ya orang ini. Aduh, ayah-ayah wayalah di Indonesia mah yang ingin menghancurkan Islam itu sendiri. Lain-lain wae ya. Geus dina masalah ya laki-laki berpakaian wanita ya. Sebut nanti ya kebanyakan mah transgender jenanya bencong bahasa orang mah. Aduh. Serupa-rupa wae di Indonesia mah ya jelema teh nu hayang menghancurkan Islam teh. Sungguh sangat benar-benar miris ini. Sudah akhir zaman ini ya. Zamannya sudah akhir sehingga banyak orang yang ingin menghancurkan ya Islam yang sesungguhnya ini. Apalagi kan ini ibadah umroh ini di Mekah, benar-benar ini harus ya untuk ibadah ini ya, jangan main-main ini. Semoga ini kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah sudah murka ini semua ya akan mendapatkan kemurkaannya, bukan seseorang yang membuatnya ya berbuatnya, tapi semua orang yang alim, orang yang soleh juga akan kebagian. Allah sudah memberikan bencana dan malapetaka ini ya. Jadi kita harus benar-benar menjaga ini ya, supaya Allah ini tidak murka kepada kita ya. Semoga Allah memberikan pengampunan, semoga Allah ya memberikan kasih sayang kepada kita semua. Hidup ini hanya sementara ya, yang abadi nanti di akhirat kelak di surganya Allah. Kita mati ya tidak akan membawa apa-apa, harta ya dunia itu kita akan tinggalkan, rumah mewah, rumah megah ya, uang yang bergelimpangan, harta yang bergelimpangan itu tidak akan kita bawa. Semoga kita berikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita selalu bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Insya Allah akan mendapatkan syafaat dari beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.